Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 475 Teman-teman sekolah Universitas Loren. Jordan telah mengirim Salvatore untuk mencari Victoria dan telah mengikutinya keluar dari ibu kota. Namun, setelah meninggalkan ibu kota, Salvatore berhenti menghubunginya. Jordan khawatir sesuatu telah terjadi padanya. Victoria tidak akan kembali sendirian. Jamie mungkin juga akan kembali. Sebagai keturunan keluarga Stele, Jamie ahli dalam menghindari deteksi. Jika Jamie menyadari bahwa Salvatore mengikutinya, kemungkinan besar dia akan membunuhnya. Jordan tidak ingin Loren tahu tentang Victoria untuk sementara waktu, jadi dia berkata, Salvatore sedang ada urusan dan dia tidak ada di ibu kota sekarang. Dia akan datang ke Inggris untuk mencari kita nanti. Oke. Melihat barang bawaan yang sudah penuh, Loren dipenuhi rasa gembira dan bahagia. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengeluarkan ponselnya dan mengunggahnya di media sosial. Bulan madu dimulai. Tagar bahagia. Loren jarang mengunggah foto di media sosial. Begitu ia mengunggah foto, teman-temannya langsung membanjiri unggahannya dengan like. Jordan terkejut. Sayang, bukankah seharusnya teman-temanmu sudah tidur? Sudah jam 2 pagi, tapi kamu masih saja mendapat begitu banyak like. Loren tersenyum malu. Dia adalah dewi teratas di negara ini. Siapapun yang cukup beruntung untuk menjadi temannya di media sosial akan memberikan perhatian khusus pada akunnya. Loren menunjukkan ponselnya kepada Jordan. Suamiku, jangan cemburu. Kebanyakan orang yang menyukai postinganku adalah wanita. Beberapa pria semuanya. Jordan tidak membiarkan dia selesai menjelaskan. Baiklah, aku percaya padamu. Kau tidak perlu menjelaskan dirimu kepadaku. Dia telah menikahi Dewi yang cantik jelita. Mustahil mengharapkan dia tidak akan memiliki pria yang mengikuti akun media sosialnya. Ditambah dengan status tinggi keluarga Howard, bahkan jika pria-pria itu tidak tertarik dengan kecantikan Loren, mereka tetap terpikat padanya. Tepat pada saat itu, telepon Loren berdering. Jordan dan Loren terkejut. Siapa yang menelepon pada pukul 2 pagi? Loren melirik ponselnya dan menyadari bahwa itu adalah Fanny. Fanny adalah teman kuliah dan teman sekamar Loren. Mereka cukup dekat selama kuliah. Fanny juga berasal dari ibu kota dan pergi ke Inggris untuk menikah. Konon, dia menikah dengan baik. Fanny baru saja mengomentari postingan Loren, menanyakan kemana dia akan pergi untuk bulan madunya. Loren baru saja menjawab bahwa dia akan pergi ke Inggris ketika Fanny tiba-tiba menelepon. Halo. Loren mengangkat teleponnya. Kau akan datang ke Inggris untuk berbulan madu? Tanya Fanny bersemangat. Ya, kamu di London, kan? Mungkin kita bisa minum kopi atau semacamnya. Loren tahu bahwa Fanny telah pergi ke Inggris setelah menikah dan tinggal di London. Mereka tidak bertemu selama beberapa tahun. Ini akan menjadi kesempatan yang bagus untuk bertemu. Fanny berkata, ya Tuhan, hanya kopi. Apa kau bercanda? Kau akan datang ke Inggris. Ini wilayahku. Aku pasti akan mengajakmu berkeliling dan menjagamu dengan baik. Jawaban itu membuat Loren tersenyum. Tidak perlu. Kakek suamiku juga ada di Inggris. Tidak perlu merepotkanmu. Fanny berkata, oh, tuan muda misterius dari keluarga Stele, kan? Aku mendengarnya dari Zara dan yang lainnya. Oh ya, Zara dan Beatrice kebetulan juga punya waktu luang dan mereka ingin datang ke sini. Inggris untuk dikunjungi. Karena kamu di sini untuk berbulan madu, aku akan meminta mereka memesan tiket pesawat dan ikut denganmu. Kita berempat bisa berkumpul. Loren, Fanny, Zara, dan Beatrice adalah teman sekamar di universitas bergengsi mereka. Mereka sangat akrab dan semuanya sangat cantik. Jika dilihat dari penampilan saja, Zara dan Beatrice bisa dibilang pasangan yang sangat serasi. Fanny adalah nilai A+, sementara Loren mendapat nilai A+++. Karena itu, mereka semua dianggap sebagai wanita-wanita cantik. Hah, Zara dan Beatrice? Tanya Loren. Fanny melanjutkan. Ya, mereka terus-menerus mengatakan akan datang ke Inggris untuk mengunjungiku. Mereka bisa ikut dengan kalian besok. Jam berapa penerbangan kalian? Loren menjawab, kita akan naik jet pribadi. Fanny tidak terkejut. Dia tahu tentang situasi keluarga Loren. Bagus. Aku akan segera menyuruh mereka mengemasi barang bawaan mereka. Sampai jumpa besok, Nona tua. Loren ingin mengatakan sesuatu, tetapi Fanny sudah menutup teleponnya. Dia tidak sabar untuk memberitahu kedua teman mereka yang lain. Loren mendesah. Namun setelah dipikir-pikir lagi, akan sangat menyenangkan jika ada beberapa teman dekatnya yang menemaninya. Ini akan menjadi kesempatan yang bagus untuk bertemu. Suamiku, aku punya teman kuliah bernama Fanny. Dia pergi ke Inggris setelah menikah dan sekarang tinggal di London. Ada 2 teman lainnya bernama Zara dan Beatrice. Mereka mungkin akan ikut ke Inggris bersama kita. Besok, oke. Karena pesawat pribadi itu milik keluarga Howard. Bagaimana mungkin Jordan menolaknya?
Jordan berkata, tentu saja. Ini akan menjadi reuni universitas untukmu. Aku bisa mentraktir mereka makan malam, minum, dan jalan-jalan saat kita sampai di sana. Namun, aku harus mengatur agar mereka menginap di hotel. Aku tidak bisa membiarkan mereka mengikuti kita ke tempatku. Tempat tinggal keluarga. Seperti yang Anda ketahui, keluarga Stele adalah keluarga yang sangat tertutup. Kami tidak bisa membiarkan orang luar tahu tempat tinggal kami. Lauren mengangguk sambil tersenyum. Ya, tentu saja. Keesokan paginya, Jordan, Lauren, Stefan, dan Chloe tiba di bandara. Chloe sangat gembira dan menghujani mereka dengan pertanyaan. Ayah, bagaimana aku harus memanggil kakekmu? Berapa umur adik bungsumu? Apakah dia bisa bermain denganku? Apakah ada Disneyland di Inggris? Jordan menggendong Chloe ke dalam pesawat dan dengan sabar menjawab semua pertanyaannya. Begitu mereka naik ke pesawat, mereka mendengar dua suara perempuan yang ceria. Lauren. Itu adalah teman sekolah Lauren di universitas, Zara dan Beatrice. Zara sangat imut. Dia mungil dan tingginya hanya sekitar 1,5 meter, tapi dia cantik. Beatrice memiliki bentuk tubuh yang bagus, tapi dia tampaknya tidak menjaga tubuhnya. Wajahnya. Dia tampak setidaknya 5 tahun lebih tua dari Lauren. Mereka tidak tampak berasal dari kelompok yang sama di universitas. Zara, Beatrice, Lauren menyapa teman-teman sekolahnya dengan gembira. Halo, apa kabar? Jordan menyapa mereka sambil tersenyum. Zara membalas senyumannya. Halo, Jordan. Kita bertemu lagi. Kalian akan pergi ke Inggris untuk berbulan madu dan sepertinya kita akan berada di sana sebagai orang ketiga. Kau tidak keberatan, kan? Sebelum Jordan sempat menjawab, Chloe menyela, tidak apa-apa. Aku juga orang ketiga. Hahaha. Jawaban lucu Chloe membuat semua orang tertawa. Jordan mencubit wajah kecil Chloe dan berkata, si kecil ketiga, aku akan melemparmu ke kakek buyutmu saat kita sampai di Inggris. Aku tidak akan membiarkanmu mengganggu aku dan ibumu. Beatrice berkata, jangan khawatir, Jordan. Kita tidak akan menjadi orang ketiga untuk waktu yang lama. Fanny berkata bahwa dia akan menjemput kita secara pribadi dan membawa kita ke bar untuk minum. Setelah kumpul-kumpul kecil itu, kamu bisa membawa Lauren pergi untuk minum. Waktu pribadi. Kamu mau ke bar? Jordan berpikir tidaklah pantas bagi Chloe untuk pergi ke bar. Stefan juga tidak ingin pergi ke bar. Ia berkata, Jordan, mengapa kita tidak membiarkan Lauren nongkrong dengan teman-teman sekolahnya dulu saat kita tiba di Inggris? Sementara itu, kau bisa membawaku dan Chloe untuk melihat. Kakek.